Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa Allah karuniakan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab yang berjudul Qisasul Anbiya Al-Qasasul Haqqa, kisah para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamdi rahimahullahu taala. Dan kita masih berada pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, kisah yang paling lengkap yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim mengenai kisah para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kita pada pembahasan yang lalu sudah sampai pada ayat yang ke-64. Nah, berarti sekarang kita masuk pada ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma fatahu mata'ahum wajadu bid'atahum ruddat ilaihim. Qalu ya abana ma nabghi. Hadhihi bid'atuna ruddat ilaina wa namiru ahlana wa nahfadhu akhana wa nazdadu kaila ba'ir dzalika kailun yasir." Taib. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu ya kita sudah menyebutkan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam menginginkan dan meminta kepada mereka ini, saudara-saudaranya, agar pada kedatangan yang berikutnya, ya, karena otomatis gandum yang diberikan ini terbatas jumlahnya, hanya bisa dimakan dalam beberapa waktu saja, ya, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Dan setelah habis gandum tersebut, ya, mereka mau tidak mau harus kembali ke Mesir untuk membeli gandum. Nah, dan kata Nabi Yusuf alaihissalam, pada kedatangan berikutnya, saya tidak akan memberikan kalian gandum kalau kalian tidak membawa saudara kalian, kalau kalian tidak datang dengan semua saudara-saudara kalian. Yang satu yang tertinggal bawa juga. Nah, akan tetapi tentu saja permintaan mereka ini kepada ayahnya langsung ditolak oleh Nabi Yakub alaihissalam, ya, karena masih ada trauma yang dirasakan oleh Nabi Yakub alaihissalam dulu, ya, ketika mereka minta izin kepada ayahnya agar Nabi Yusuf alaihissalam ikut bersama dengan mereka bermain, menggembala kambing, dan mereka berjanji bahwa akan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Tapi ternyata ya justru mereka mengkhianati kepercayaan dari ayahnya tersebut. Maka pada permintaan yang kedua ini, meskipun sudah berlalu zaman yang sangat lama, bertahun-tahun lamanya, tapi Nabi Yakub alaihissalam tidak mau untuk terjatuh pada lubang yang sama untuk yang kedua kalinya. Maka beliau tidak mau memberikan anaknya Binyamin untuk ikut serta pada kesempatan berikutnya. Tapi ternyata ketika mereka sudah mulai membuka gandum-gandum mereka, mulai memasaknya, ya, semakin ke bawah, mereka lihat, oh ternyata dinar dirham mereka yang mereka gunakan untuk membeli gandum tersebut semuanya dikembalikan. Ya, tidak ada satu koin pun yang diambil oleh Aziz Misr, oleh menteri Mesir, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Maka mereka datang kembali kepada ayahnya, wahai ayah kami, apalagi yang alasan apa lagi
ya, sehingga kamu tidak mengizinkan kami untuk membawa saudara kami ini untuk ke negeri Mesir. Ya, di mana ya pertama lihat harta kita ini semuanya dikembalikan, yang menunjukkan besar harapan dari Perdana Menteri Mesir agar saudara kami ini juga dibawa. Ya, ini adalah kemurahan hatinya Perdana Menteri Mesir, di mana dia memberikan kita gandum dengan gratis. Nah, kemudian kalau tidak kita bawa Binyamin, ya yakinlah bahwa mereka tidak akan memberikan kita gandum. Meskipun kita datang ke sana mau membayar, tidak akan diberikan gandum. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, alasan yang ketiga adalah kalau kami membawa Binyamin bersama kami, maka ada tambahan gandum. Tambahan gandum yang takarannya itu yang bisa dibawa oleh 1 ekor unta. Ya, dan itu banyak. Nah, ikut Binyamin kita akan mendapatkan tambahan gandum yang sangat banyak. Dia tidak ikut, sebaliknya justru kita tidak akan mendapatkan gandum yang kita harapkan itu. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah la ta'tunnani bihi illa an yuhata bikum falamma atauhu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Nah, akhirnya Nabi Yakub alaihissalam, ya karena tidak punya pilihan yang lain, ya diizinkan pergi, khawatir jangan sampai terjadi sama dengan kejadian terhadap Nabi Yusuf. Tidak diizinkan pergi, ya konsekuensinya adalah mereka akan mati kelaparan. Ya maka mau tidak mau dia harus mengizinkan anaknya Binyamin untuk pergi bersama dengan anak-anaknya yang lain. Tapi dengan syarat. Syaratnya adalah kalian semua harus bersumpah, ya, sebagai perjanjian, sebagai tanda bahwasanya kalian betul-betul akan menjaganya dan tidak akan mengulangi perbuatan kalian yang dulu. Nah, akhirnya ya mereka bersumpah bahwasanya mereka akan menjaga adiknya Binyamin dengan sebaik-baiknya, kecuali dalam kondisi yang memang mereka tidak mampu, seperti ketika mereka dikepung oleh musuh, ya, dan mereka semuanya akhirnya tewas dan tidak mampu lagi untuk menjaga saudaranya. Pada kondisi yang seperti itu, ya sudah, kita tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Tapi selama kami mampu untuk menjaganya, maka kami akan menjaganya. Ini adalah sumpahnya saudara-saudara Nabi Yusuf agar diizinkan oleh ayahnya untuk membawa serta saudara mereka, yaitu Binyamin. Nah, qala Allahu ala ma naqulu wakil, dan Allah adalah saksi terhadap apa yang kami katakan ini. Nah, kemudian Allah berfirman, wa qala ya baniyya la tadkhulu min babin wahidin wa dakhulu min abwabin mutafarriqah wa ma ugni ankum min Allahi min syai' inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Nah, Nabi Yakub alaihissalam, ya ketika ingin melepaskan anak-anak mereka untuk pergi kedua kalinya untuk mengambil gandum, Nabi Yakub memberikan pesan kepada mereka. Karena Nabi Yakub alaihissalam, ya sudah ada perasaan bahwa sepertinya ada sesuatu yang ganjil di sini. Kenapa Azizul Misr sangat menginginkan kedatangan saudaranya? Nah, kenapa dia sebagai seorang Perdana Menteri yang derajatnya sangat tinggi, sangat ingin kalau saudaranya datang, ya, ikut bersama dengan kafilah Kan'an untuk mengambil gandum di Mesir. Sehingga dia berpesan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, nanti kalau kalian sampai di Mesir, maka janganlah masuk dari satu pintu, tapi masuklah ke Mesir dengan berpencar. Ada yang masuk di pintu selatan, pintu utara, pintu timur, dan sebagainya. Jangan kalian masuk dari satu pintu. Nah, tentu saja apa yang disampaikan oleh Nabi Yakub alaihissalam ini itu karena ada sebabnya. Menurut ulama tafsir,
ada paling tidak ada dua yang menjadi sebabnya. Yang pertama adalah karena kekhawatiran dari Nabi Yakub alaihissalam, anak-anaknya ini akan tertimpa ain, ya, tertimpa ain, di mana anak-anak Nabi Yakub alaihissalam mereka adalah orang-orang yang penampakannya atau perawakannya adalah perawakan yang berwibawa dan juga tampan. Anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam, postur tubuhnya postur tubuh yang kelihatan berwibawa dan juga rupawan, apalagi Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, sehingga ada kekhawatiran dari Nabi Yakub alaihissalam bahwa jika mereka semuanya berkumpul masuk sekaligus, maka ada kekhawatiran dari Nabi Yakub mereka akan tertimpa ain, orang-orang yang melihatnya. Dan ain itu sesuatu yang hak, ya, ain ketakjuban seseorang kepada orang lain, dan dia ada iri, perasaan dengki terhadap orang tersebut, maka itu bisa menimpa bahaya terhadap orang tersebut ketika dia tidak dijaga dengan zikir-zikir yang banyak. Ya, kalau dia termasuk orang-orang yang lalai, kemudian ada orang yang hasad kepadanya dan melihatnya dengan pandangan dengkinya, maka itu bisa menimpa keburukan terhadap orang tersebut. Dan ini sesuatu yang nyata dan disebutkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kekhawatiran yang kedua adalah kalau sekiranya Azizu Misr merencanakan keburukan bagi kalian, maka paling tidak jika kalian tidak masuk bersamaan, maka mereka mungkin tidak akan mengenali kalian, ya, sehingga kalian bisa masuk ke Mesir, mengambil jatah gandum, kemudian pulang lagi dan tidak diketahui oleh Azizu Misr. Itu kalau kalian berpencar-pencar. Tapi kalau kalian masuk dari satu pintu yang sama, maka sangat mudah bagi prajurit-prajuritnya untuk mengenali kalian dan melaporkannya kepada Aziz Misr, sehingga apa yang direncanakan oleh Aziz Misr itu bisa dengan mudah dia laksanakan. Namun setelah itu Nabi Yakub mengatakan bahwa wa ma ugni ankum minallahi min syai'. Meskipun demikian, saya tidak bisa memberikan jaminan keamanan bagi kalian, karena ketetapan itu semuanya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sudah berusaha menghindari yang namanya bahaya, kalau Allah menetapkan bagi seseorang terjadi bahaya kepadanya, maka pasti akan terjadi. Tidak ada yang mampu untuk menghindarinya. Oleh karenanya, alaihi tawakkaltu, kepadanya lah saya bertawakal. Dan inilah tawakal yang sempurna. Kita mengambil sebab-sebab dulu, ya, usaha-usaha dulu semaksimal mungkin, kemudian kita menyandarkan urusan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun yang terjadi, ya, kita sudah pasrah dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum min Allah min syai' illa hajatan fi nafsi Ya'qub qadaha wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Nah, tayyib. Dan ketika mereka sudah sampai di Mesir dan mereka masuk dari pintu-pintu yang berbeda-beda di Mesir secara terpencar-pencar, tapi ya ternyata mereka ketahuan juga. Ya, mereka diketahui oleh Aziz Misr bahwa mereka sudah datang ke Mesir untuk kedua kalinya. Nah, dan apa yang direncanakan, diamanahkan oleh Nabi Yakub, ya, supaya mereka masuk, ambil gandum, kemudian pulang lagi tanpa diketahui oleh Aziz Misr, itu ya sudah sirna, sudah pupus. Nah, dan itu maka na yugni anhum minallah min syai' illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha. Dan itu dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam itu karena memang ada perasaan khawatir dalam dirinya. Maka dia pun memberikan amanah kepada anak-anaknya supaya masuk dari pintu-pintu yang berbeda-beda. Tapi qadar Allah, ya, qadar Allah, terjadi apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Yakub alaihissalam, bahwasanya
anak-anaknya ternyata ketahuan juga oleh Aziz Misr, oleh Nabi Yakub, oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya kata Allah, wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnahu, dan Yakub itu punya ilmu, ya firasat, punya firasat yang Allah ajarkan kepadanya. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, Nabi Yakub punya firasat hal yang seperti itu, dan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala yang diilhamkan kepada Nabi Yakub alaihissalam. Nah, di ayat berikutnya Allah berfirman, walamma dakhalu ala yusuf awa ilaihi akhahu qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Nah, dan ketika mereka sudah ketahuan, mereka kembali dipanggil ke istananya Aziz Misr, istananya Nabi Yusuf alaihissalam, sebagaimana pada kedatangan yang pertama. Mereka datang, mereka masuk, mereka dijamu, mereka dihormati, mereka dimuliakan ya oleh pelayan-pelayannya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ketika mereka semuanya sudah berkumpul ya dengan hidangannya, kemudian datanglah Nabi Yusuf alaihissalam kepada mereka, menyapanya, berbicara dengan mereka, dan memanggil Binyamin yang sebelumnya tidak datang pada kedatangan yang pertama. Maka Nabi Yusuf pun memanggil Binyamin dan bercakap dengannya dan memberitahukan kepadanya rahasia yang sangat besar. Nah, rahasianya adalah qala inni an akhuk, wahai Binyamin, saya ini adalah saudaramu, saya ini adalah Yusuf. Fala tabta'is bima kanu ya'malun, dan janganlah kamu sedih terhadap apa yang dulu mereka lakukan kepadaku. Dan Nabi Yusuf alaihissalam mengingatkan Binyamin, jangan sebutkan rahasia ini kepada saudara-saudara kita, ya biarkan dulu. Nah, karena ada skenario yang telah disusun oleh Nabi Yusuf alaihissalam, di mana skenario ini akan membuat mereka menyadari kesalahannya dulu dan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kesalahan yang dulu pernah mereka lakukan, mereka mengatakan kita bunuh saja Yusuf atau kita lemparkan dia masuk ke dalam sumur, setelah itu kita bertobat kepada Allah, kan mudah. Nah, tapi setelah mereka melakukannya, tapi ternyata mereka belum bertobat, belum menyadari bagaimana besarnya dosa kesalahan yang dia lakukan itu. Maka Nabi Yusuf alaihissalam menginginkan kebaikan untuk saudara-saudaranya, membuat skenario bagaimana mereka merasakan, mengetahui bagaimana besarnya kesalahan yang mereka lakukan dulu ya, dengan sendirinya. Nah, sehingga Nabi Yusuf mengatakan kepada saudaranya, rahasiakan ini dulu, ya rahasiakan bahwasanya saya adalah Yusuf yang pernah mereka buang dulu ke dalam sumur. Nah, kemudian Allah berfirman, falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhih thumma adzana muadzdhinun ayyatuhal 'iru innakum lasarikun. Baik. Jadi ini skenario yang telah dibuat oleh Nabi Yusuf alaihissalam, di mana beliau mengisyaratkan kepada pelayan-pelayannya, prajuritnya, agar memasukkan suwa. Suwa itu dia semacam gelas yang terbuat dari emas atau terbuat dari perak, yang jelas dia sesuatu yang berharga. Nah, dan dimasukkan ke dalam gandumnya Binyamin. Nah, sudah disiapkan gandum untuk mereka semua, termasuk Binyamin, dan dimasukkanlah suwa tersebut ya ke dalam gandumnya Binyamin. Kemudian mereka pun berpamitan kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan berterima kasih atas jamuannya, pemuliaannya, penghormatannya yang luar biasa, pelayanannya yang luar biasa. Dan ketika mereka meninggalkan Mesir, ya datanglah prajurit-prajuritnya Nabi Yusuf alaihissalam mengejar mereka dan mengatakan, innakum lasarikun, wahai kafilah dari Kan'an, kalian adalah pencuri. Kalian adalah pencuri.
Apa yang mereka curi? Disebutkan qalu wa aqbalu alaihim madza tafkidun. Nah, mereka yang tidak tahu apa-apa bertanya, sebenarnya kalian menuduh kami ini pencuri, memangnya kalian kehilangan apa? Apa yang hilang? Mungkin saja itu cuma kesalahpahaman saja. Karena kita ini datang bukan untuk mencuri, tapi datang untuk gandum. Dan ya kalian tidak pernah melihat akhlak-akhlak yang buruk yang kami lakukan di Mesir. Nah, kemudian ayat berikutnya Allah berfirman, qalu nafqidu su'al malik wa liman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Tayyib. Jadi para prajuritnya Nabi Yusuf mengatakan, kami kehilangan suwa'. Itu tadi ya. Kalau di situ diterjemahkan piala ya. Suwa', kalau di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan dia semacam gelas yang terbuat dari emas atau perak, barang yang sangat berharga. Mereka mengatakan kami kehilangan suwa'ul malik. Nah, dan barang siapa yang menyerahkannya kepada kami, bukan kami yang menemukannya sendiri, tapi siapa yang mau menyerahkannya kepada kami, maka kami akan memberikan upah kepadanya dengan gandum sebeban unta. Nah, gandum yang bisa dibawa oleh 1 ekor unta. Dan saya menjamin hal tersebut. Ya, tidak akan mungkin kami ingkar janji. Ya, silahkan mengaku kalau ada yang mencuri. Taib. Kemudian mereka mengatakan, qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Tayyib. Ya, mereka tentu saja mengingkari itu dan bersumpah, demi Allah kalian sudah tahu bagaimana akhlak kami, bagaimana gerak-gerik kami selama keberadaan dan kami di Mesir. Tidak pernah sedikit pun ya kami melakukan tindakan-tindakan yang mencurigakan, apalagi sampai mencuri barang berharganya Perdana Menteri, sementara dia sudah berbuat sangat baik kepada kami, melayani kami dengan sangat baik, memberikan kami gandum yang sempurna. Tidak mungkin ya kami mencuri di Mesir ini. Nah, kemudian Allah berfirman, qalu fama jazaohu in kuntum kadzibin. Mereka bertanya ini, dikembalikan, kira-kira kalau kalian berdusta dan ternyata ada pencuri di antara kalian, maka apa balasannya? Apa hukumannya? Nah, mereka ingin mengembalikan hukuman pencuri berdasarkan peraturan di Kanaan, bukan berdasarkan peraturan di Mesir. Nah, dan ini adalah strategi dari Nabi Yusuf alaihissalam. Taib. Kemudian Allah berfirman, qalu jazaohu ma wujida fi rahlihi fahuwa jazaoh kadzalika najzil zalimin. Nah, taib. Mereka mengatakan, kalau di tempat kami di Kanaan sana, kalau ada orang yang mencuri dan dia ketahuan, maka hukumannya adalah orang itu akan menjadi budaknya. Ya, akan menjadi budaknya orang yang dia curi barangnya. Nah, itu yang berlaku di negeri kami di Kanaan. Nah, kadzalika najzil zalimin. Begitulah kami memberikan hukuman kepada orang-orang yang berbuat zalim, yaitu mencuri barang orang lain. Ya, bukan dicambuk, bukan dipenjara, tidak. Tapi dia akan diperbudak, dijadikan sebagai budaknya orang yang dia curi barangnya itu. Nah, dan ini ya sengaja dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, karena yang diinginkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam adalah agar saudaranya ini tidak pulang kembali ke Kanaan. Ya, dia ingin kalau saudaranya ini tinggal di Mesir bersama dengan Nabi Yusuf alaihissalam, ingin melepaskan kerinduan bersama dengan saudaranya, dan ada hikmah yang besar yang dengannya saudara-saudaranya nanti akan mengakui kesalahannya dulu, merasakan betapa beratnya kesalahan yang mereka lakukan dahulu kala. Nah, taib. Kemudian Allah berfirman, fabada'a bi'awiyatihim qabla wi'a'i akhih thumma istakhrajaha min wi'a'i akhih kadzalika kidna li Yusuf ma kana liya'khudhahu akhahu fi dinil malik
illa ayyasha Allah narfa'u darajatin man nasya' wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Jadi ya dimulailah pemeriksaan itu, dan para prajurit ini tidak memulai memeriksa karungnya Binyamin, ya karena khawatir jangan sampai nanti ada kecurigaan dari mereka bahwa ini sepertinya sudah direncanakan sebelumnya. Maka diperiksa dulu karung-karung saudara-saudara yang lain, dan terakhir baru karungnya Binyamin. Nah, dan ketika diperiksa karungnya Binyamin, ternyata disitulah ditemukan suwa'ul malik yang hilang itu. Nah, kemudian kadzalika kidna li Yusuf, itulah makar yang kami ilhamkan kepada Yusuf, yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Nabi Yusuf alaihissalam merencanakan itu dan membuat aturannya sesuai dengan aturan mereka dan bukan aturannya di Mesir. Karena itu tadi yang diinginkan oleh Nabi Yusuf adalah dia mau kalau saudaranya ini tertawan, dalam tanda kutip ya, tertawan di Mesir bersama dengan Nabi Yusuf, dan biarkan mereka kembali, ya biarkan mereka kembali tanpa Binyamin. Nanti akan mereka tahu itu bagaimana kita pulang ini, kita sudah bersumpah, kita sudah berjanji kepada ayah kita akan menjaganya, tapi ternyata kita tidak bisa melakukan itu. Nah, kita sudah berupaya, kita sudah bernegosiasi kepada sang Perdana Menteri, tapi tidak ada daya yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan. Mereka sekarang sudah menyadari bagaimana yang namanya pengkhianatan terhadap janji yang mereka ucapkan. Ya, karena mereka sudah dewasa. Dulu mereka masih labil lah ceritanya, kita istilahkan. Ya, kalau ada yang terjadi itu urusan belakang. Sekarang mereka sudah mengetahui konsekuensinya. Kita mau pulang, di mana kita simpan nanti muka kita ini? Kita tahu bagaimana ayah kita sudah sedih dengan Yusuf. Kalau kita tidak kembali dengan Binyamin, mungkin ayah kita akan meninggal nanti ini. Di sini mereka sudah menyadari itu. Bagaimana kesalahan yang dulu mereka lakukan kepada ayahnya dengan memisahkan antara Yusuf yang sangat dicintai oleh Nabi Yakub dengan ayahnya. Ditambah lagi sekarang dengan Binyamin. Padahal Binyamin selama ini adalah menjadi penggantinya Yusuf ketika Nabi Yusuf itu tidak diketahui keberadaannya oleh Nabi Yakub. Nah, dan inilah yang diinginkan oleh Nabi Yusuf. Sementara Nabi Yusuf juga tahu bahwasanya apa yang dilakukan ini itu akan membuat ayahnya akan semakin bersedih. Nabi Yusuf tahu itu, dan Nabi Yusuf tidak mau sebenarnya kalau ayahnya bersedih, tapi ada kemaslahatan yang lebih besar daripada kesedihan yang akan dialami oleh Nabi Yakub. Dan Nabi Yusuf juga yakin bahwasanya meskipun Binyamin tidak kembali, Nabi Yakub itu tidak akan meninggal dunia. Kenapa tahu? Padahal ini perkara gaib. Masalah meninggal itu perkara gaib. Nah, Nabi Yusuf tahu karena berdasarkan mimpinya dulu waktu kecil, bahwa dia melihat ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar, bahwa ada 11 bintang ditambah dengan matahari dan bulan, semuanya akan bersujud kepada Nabi Yusuf. Dan ditakwilkan oleh ayahnya bahwa 11 bintang itu adalah saudara-saudaranya, matahari itu adalah ayahnya sendiri, dan itu belum terjadi sampai sekarang. Sehingga Nabi Yusuf yakin bahwa ya meskipun Binyamin tidak kembali, ayah saya Nabi Yakub itu tidak akan meninggal karena kesedihan itu, tapi mereka tetap akan datang nantinya ya ke Mesir ini, dan akan tercapai, terwujud takwil mimpi yang dulu pernah ditakwilkan oleh ayahnya, bahwa mereka semuanya nanti akan sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi di sini juga ada kaidah tentang maslahat dan mafsadat. Kadang-kadang kalau ada memang maslahat yang sangat besar dan ada mudarat dan lebih kecil mudaratnya, maka kita dahulukan yang maslahatnya besar ya ketimbang yang mudaratnya kecil ini. Nah, taib. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan narfa'u darajatin man nasya wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ketahuilah bahwa sebaik-baik apapun orang merencanakan, setinggi apapun ilmu seseorang,
pasti akan ada lagi yang lebih berilmu darinya. Nabi Yusuf di sini yang dipuji oleh Allah. Narfa'u darajatin man nasya. Allah mengangkat derajat siapa yang dikehendaki. Dan Nabi Yusuf juga yang dipuji. Bahwasanya Nabi Yusuf adalah orang yang berilmu. Tapi ketahuilah, sebagai bentuk tawadu bagi orang-orang yang berilmu, bahwa ketika kita berilmu pasti ada di atas kita, dan nanti akan kembali kepada Allah juga. Ya, siapa yang lebih berilmu dari fulan, ada lagi fulan, ada lagi fulan. Siapa yang lebih berilmu daripada dia, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat berikutnya Allah berfirman, ayat 77 ya. Qalu iyasriqa faqad saraqa akhul lahu min qabl fa asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum qala antum syarrum makanan wallahu a'lamu bima tasifun. Nah, ya, yang namanya orang berubah tidak sekaligus, tidak langsung 180 derajat. Mereka saudara-saudaranya Nabi Yusuf masih ada kedengkian-kedengkian itu, sehingga dia mengungkapkannya di situ. Dia mengatakan, kalau dia mencuri, maka ketahuilah wahai Aziz, bahwa saudaranya dulu yang dia maksud itu adalah Nabi Yusuf sendiri. Sementara mereka berbicara ini kepada Nabi Yusuf. Nah, ketahuilah bahwa saudaranya dulu juga pernah mencuri. Nah, dan Nabi Yusuf menyembunyikannya dalam hatinya dengan mengatakan, antum syarrum makanan. Justru kalianlah yang buruk, nah, daripada apa yang kalian tuduhkan kepada saudara kalian sendiri. Dan yang dimaksud dengan mencuri di sini ada dua penafsiran yang kita sebutkan di sini. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa mencuri di sini adalah mencuri hati ayahnya. Nah, Nabi Yusuf sudah mencuri hati ayahnya dari mereka ini, dari saudara-saudaranya. Nah, penafsiran yang kedua adalah bahwa Nabi Yusuf pernah mencuri berhala dari kakeknya, kakek dari ibunya. Nah, kakek dari ibunya, bukan kakek dari ayahnya, karena kakek dari ayahnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kakek dari ibunya pernah dicuri oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika masih kecil. Itu dua penafsiran. Taib, wallahu a'lamu bima tasifun, dan Allah yang lebih tahu terhadap apa yang kalian sebutkan itu. Allah berfirman, qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban syekhan kabiran fakhudh ahadana makanahu inna naraka minal muhsinin. Taib, sekarang mereka mau tawar-menawar dengan Aziz, dengan Yusuf alaihissalam. Mereka mengatakan, wahai Azizu Misr, sesungguhnya dia ini punya ayah yang sudah tua renta. Naam, yang sudah tua renta, maka ambil saja salah satunya dari kami ini sebagai gantinya. Jangan dia yang ditawan, biarkan dia bebas. Sebagai gantinya adalah silahkan pilih siapa di antara kami ini yang paling kuat menurutmu untuk dijadikan sebagai budak, dan biarkan dia Binyamin ini kembali ke ayahnya karena dia ditunggu di rumah. Nah, inna naraka minal muhsinin, kami melihatmu termasuk orang-orang yang baik. Ya, pelayananmu, pemuliaanmu terhadap tamu, maka berikan sedikit kebaikan itu kepada kami dengan cara ditukar saja ini. Ya, ditukar orang yang mau dijadikan budak, bebaskan Binyamin dan ambil salah seorang dari kami. Taib, apa yang dijawab oleh Nabi Yusuf alaihissalam, ya insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Tabarakallahu fikum jami'an. Sebelum kita tutup, ada pertanyaannya pekan yang lalu terkait Zulaikhah, apakah diperistir oleh Nabi Yusuf alaihissalam ataukah tidak. Setelah kami membaca referensi tentang hal tersebut, ya ternyata tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam menikahinya atau tidak menikahinya. Riwayat yang menyebutkan hal tersebut adalah Israiliyat, kabar-kabar dari ahlul kitab, dan kita terhadap kabar-kabar Israiliyat la nusaddiquhu wa la nukadzibuhu, kita tidak membenarkannya dan juga tidak mendustakannya. Nah, kabar dari ahlul kitab. Jadi seperti itu. Sekira demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.